Pernah nggak sih khawatir kalau sholat kita nggak ada yang keterima? Atau kita udah usaha buat khusyuk banget pas sholat tapi nggak khusyuk-khusyuk? Di satu video ini nggak pakai part 2, part 3, gue mau sampein beberapa tips yang semoga bisa ngebantu kita perbaikin khusyuknya sholat kita. Tips pertama supaya kita tenang dulu dari mikirin sah nggak ya sholat kita karena soal khusyuk tadi. Kita harus tahu ada hadis dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usyru sholatihi, tus'uha sumunuha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha thuluthuha nisfuha." Ketika seseorang selesai dari sholatnya, pahala yang dia dapatkan kalau nggak 1/10 sholatnya, atau 1/9, atau 1/8, atau 1/7, atau 1/6, atau 1/5, atau 1/4, atau setengah pahala sholatnya. Ibnu Abbas mengatakan, "Laisa laka min sholatika illa ma'aqalta minha." Kamu nggak dapat pahala dari sholatmu selain apa yang kau renungkan dari sholatmu. Jadi pahala sholat kita tergantung level khusyuk kita pas sholat. Utsman bin Maz'un pernah berkata, "Wahai Rasulullah, kadang aku ketika sholat suka berkhayal dan kadang aku kembali khusyuk lagi." Kata Nabi SAW, itu syaitan berjulukan khinzib atau khonzab. Dia bertengker di sebelah kiri kuping orang yang sholat, mengingatkan segala hal yang tadinya hamba ini nggak ingat. Sampai seseorang itu lupa, bahkan tidak tahu rakaat berapa yang udah dia kerjakan di sholatnya. Kata Nabi SAW, kalau datang kepadamu, maka ucapkan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus meludah ke kiri dengan meniupkan tipis 3 kali. Tuh. Kita praktekin nih tiap kita mulai ada khayalan atau ingatan apalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di hadis tadi, kita lihat gimana setiap orang pasti diganggu. Dan Nabi SAW nggak perintahkan sahabat tadi untuk ngulang sholatnya. Jumhur ulama menyimpulkan, khusyuk 100% dalam sholat itu hukumnya nggak wajib. Karena hampir nggak mungkin semua manusia bisa khusyuk sepenuhnya. Selama yang nggak khusyuk tadi itu nggak dominan, sholatnya sah. Tapi makin nggak khusyuk, makin kurang pahalanya. Bahkan bisa sampai habis. Tips berikutnya, perbaikin wudhu kita. Para ulama sering ingatkan, kalau nggak benernya wudhu kita bisa jadi penyebab sholat nggak khusyuk. Tips ketiga, ini penting buat yang suka was-was nih. Bikin checklist apa yang suka tiba-tiba kepikiran pas sholat. Misal kompor udah mati belum, keran udah mati belum, atau rumah udah dikunci belum. Checklist semuanya. Kompor, keran, pintu. Kompor, keran, pintu. Kompor, keran, pintu. Berangkat deh. Tips 4, pakai pakaian sholat yang nyaman. Tips 5, usaha istiqomah fokusin pandangan ke arah sujud. Tips 6 penting nih. Sedikit-sedikit kita pelajarin makna bacaan sholat. Makin kita paham tiap bacaan, makin kita khusyuk insyaallah. Tips terakhir, usaha sholat di soft yang terbaik, pakai alas yang terbaik. Soft paling depan. Karena anak-anak sama orang-orang yang suka berisik, bercanda, semua di belakang. Plus soft paling depan itu pahala paling gede dan paling bersih softnya. Biasanya makin belakang makin kotor softnya. Lalu makin bagus alas buat kita sujud sama duduk. Makin khusyuk sholat, makin kuat lama-lama sujud. Gue pengen rekomendasiin kalian toko sajadah, kualitasnya timur tengah banget, tapi lucunya harganya kayak kita beli gorengan. Semua sajadah ini gue dapat dari toko Serba Sajadah, bagus-bagus banget. Dan semua yang punya gue ini harga 15 ribuan. Kualitas mereka nggak main-main. Bahannya sujudable banget. Mereka ada dari yang 6 ribuan sampai yang ratusan ribu. Sajadah mereka semua tangan pertama dari pabrik, makanya murah-murah.